Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu adat Melayu di Kota Bengkulu bersama dengan Pak Junai selaku Ketua Adat. Pak Junai, tadi kita udah bahas terkait dengan pantun-pantun tadi ya Pak betul, ya? Boleh dijelaskan kembali Pak Junai, pantun-pantun tadi seperti apa sih? Karena tadi ada 4 ya Pak ya? Iya, jadi peta petiti itu dilaksanakan contohnya di malam ngantar-antaran uang tadi, terus pelaksanaan atau pernikahan. Nah yang umum tuh dia pakai di pernikahan. Jadi pernikahan itu antara kedua belah pihak, pengantin ketua adat pengantin betina kayak ketua adat pengantin lanang. Karena disebut tuh sebelum itu diadakan peta petiti adat atau tegur sapa. Nah itu yang harus pakai bahasa adat. Nah contohnya tadi seperti ketua adat yang nunggu yang betino itu nyampaikan bahwasanya kalau menurut saya bagusnya disampaikan seluruh apa yang ada di Bengkulu. Walaupun banyak tapi disingkat. Makanya saya bikin disingkatkan. Contoh seperti pertama tu susun sembah, salam sembah ketua adatnya berpantun tinggilah tebing pasar bembah dusun di tepi tabah penanjung tebingnya tinggi. Sembah kami susun 10 jari pertandukan adat pemagar negeri. Jadi mengangkat sembah ketua adatnya tu nyampai kepada orang banyak. Bahwasanya adat Bengkulu itu santun. Nah terus sampaikan lagi filosofi adat. Kapal belayar di Tanjung Perak halu menuju negeri Malaka. Hukum adat persendikan sarak bersendikan kita pula. Nah, biar orang tahu. Jadi ikon adat Bengkulu itu. Iya. Nah, terus masukkan ke sudah kita nyampaikan itu, sampaikan puji dan syukur bla 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 kepada Sang Hyang Maha Esa dan segala macam kan. Nah, terus sampaikan bahwasanya duduk di majelis adat. Contohnya pantunnya kalau didengar bunyi gendang kek sonai, pusakolamu tabu larangan, adat dipakai di pimbang gendang. Kepada tuan-tuan yang telah sampai siri cerano kami sajikan tando lembaga adat yang kita pegang. Nah, itu talibun. Tapi itu tinggi maknanya. Tinggi makna iyo. Kan pertama penghormatan menyajikan siri cerano tadi. Nah, terus tanyakan maksud yang masuk kedatangan dengan berarti saling saut maut seperti itu ya? Betul seperti itu. Nah, kelak endingnya terakhirnya nanyakan ketua adat yang nunggu tadi nanyakan kalau tidak ada berado tidak akan tempuh besar rendah. Dia nanyakan kan misalnya lumba-lumba di seorang pagai yang mengejar belanak dekat tenggiri telanggar biduk patah kemudi. Kepada tuan-tuan yang telah sampai tolong kiaskan maksud di hati. Boleh senang pula kami menanti. Itu maksud, nanyakan maksud kan. Tapi dengan bahasa adat. Tidak nanya apa maksud datang ke orang, tidak ada perlu. Tidak nanya seperti itu kan. Jadi nanya dalam bahasa adat. Terus disambung. Kalau lagu tolong dendangkan, kalau pantun tolong sampaikan. Apa maksud di hati tolong disampaikan. Selesai. Jadi bertanya, tapi dikit maksud saya itu dikit tapi syarat makna ya. Iya, makna. Jadi unsur-unsur peta petiti adat ada. Dan juga santun tadi ya Pak Nah, ya. santun tadi. Seperti itu ya. Jadi kelak yang datang langsung nyaut lagi tapi dengan bahasa adat seperti tantangan seperti itu. Nah, kalau tadi di siku ketua adatnya berpantun kapal belayar di Tanjung Perak halu menuju negeri Melaka hukum adat sendiri sarap sendiri kita pula. Di siku berpantun seperti itu tapi beda. Artinya maknanya sama. Contohnya tanam kelapu di Pulau Bukum, tinggi sedepuh labu buah. Adat bermula dengan hukum bersandar di kita pula. Dia jawab pantun yang tadi. Atau niti pantun yang awal tadi. Dan itu harus dihafal Pak atau boleh memang harus belajar. Harus belajar berarti persiapannya harus matang. Yo, memang itulah saya kecil tadi jadi kita datang harus belajar di tempatnya. Nah, karena tadi mereka disambut dengan bahasa genang serunai yang awal tadi. Nah, yang datang itu juga nyampaikan bahwasanya mereka juga datang megang adat juga. Contohnya pantunnya kami orang di Balai Semara hendak menengok tabut terbuang. Kalau siri cerano kola tuan letak ikolah tando lembaga adat yang kita pegang. Jadi ia negaskan bahwasanya yang datang memegang adat kami yang nunggu memegang adat kami yang datang juga memegang adat. Iya. Nah, itu. Makanya prosesnya sakral seperti itu ada di kedua belah pihak seperti itu. Itulah makanya tadi ditanyakan apa maksud kedatangan ada di pantun dari awal. Nah, kelaknya jawab juga. Kedatangan kami pada hari ko ibaratnya kanu ringan kami terbang, kanu hampu kami melayang, kanu air kami tergenang dengan niat sengaja kami kau datang. Langsunglah peti bunian barang antik tertata halus dalam ukiran. Kami datang dengan maksud yang baik, niat di hati kan saya sampaikan. Banyak berapa bulan yang lewat, ada perjanjian nak nikahkan anaknya. Itulah kalau peta petiti adat. Makanya kalau tradisi adat ini termasuk unik dan juga menarik ya Pak. Unik ya, unik karena menarik. Posisinya banyak dan juga
sakral seperti Iya, itu ya Bapak ya. heeh. Tadi kan ada tari bimbang tadi Pak ya? Iya, bimbang Tari gedang. bimbang itu ada berapa Pak kalau Nah, misalnya bimbang di- gedang itu, untuk bimbang gedang itu ada 7 macam tarian. Dimulai dengan tari laman. Tari laman itu di muka penghujung narinya di tanah. Apa namanya di laman kan, berendai. Di halaman kalau misalnya. Berendai ataupun berdampeng. Nah, itu dari anak-anak sampai ke yang tua. Terus naik ke atas penghujung itu tempat taruh. Yang dikasih papan seperti panggung lah bahasa kininya, di atas panggung. Nah, kelak dimulai dengan tari sapu tangan. Nah, dalam bimbang gedang ini ada 7 tarian. 2 tarian itu boleh diikuti orang banyak, yang sisanya sakral. Iya. Jadi tari sapu tangan sama tari piring itu boleh. Boleh Jadi diajak teman-temannya, iya boleh. ya. Kamu ke teman-temannya yang pendatang siapa aja boleh ada nari di di situ. sana, ya. Tapi umumnya kan tari sapu tangan, tari piring kan harus belajar. Iya. Sapu tangan itu siapa aja bisa. Nah, terus ada tari namanya tari gendang, ada tari kecil, ada tari mabuk, ditutup kayak tari kain. Tari kain itu tari penutup. Nah, di situ lah tari yang sakral itu. Ya, kenapa ada bang sakral? Penutup, pengantinnya ikut nari di situ. Pengantinnya ikut nari, dan kalau dulu katanya itu unsur magicnya di tari kain itulah. Kan, itu unsur magicnya munculnya di tari. Karena ada seni tuturnya di tari kain tuh. Ada dundainya, ada redok, kalau bahasa Bengkulunya ada redok. Nah, redok itu ya dulu ya mungkin redok itu semacam ada unsur mantra yang di dalam redok itu. Makanya kalau dulu magicnya timbul di tari kain itu. Iya. Tapi kalau gini udah kemajuan zaman, sudah banyak yang mempelajari dan yang lain-lain hal tidak lagi dimunculkan. Kalau dulu dimunculkan itu. Jadi kalau memang itu kadang-kadang iya ada nuansa-nuansa magicnya muncul. Kadang-kadang muncul baun-baun bunga-bunguan Iya, pada iya. malam itu. Ngapa saya kecek seperti itu? Karena acara itu juga acara penutup. Biasanya di atas jam 12 baru dilaksanakan. Makanya zaman itu kalau Seperti kini yang kata Bapak tadi ya, dulu pun sampai pagi ya. sampai Tapi sekarang subuh. dibatasi sampai jam 12. Udah sampai jam 12. Jadi tidak ada muncul lagi. Jam 10 lah selesai katanya sebelah kan. Iya, Tidak sempat iya, lagi iya. magicnya orang masih rami kan. Nah, itu. Oke begitu ya. Jadi memang tari awalnya tari laman ya. Iya, tari laman. Ditutup dengan tari kain. Tari kain. Nah, tari kain. laman itu ada yang nyebutnya berdampeng, ada yang nyebutnya berendai. Tapi kami umumnya nyebutnya tari laman karena dia nari di laman bukan di penghujung. Nah, itu yang tari laman tadi itu. Emangnya secara keseluruhan filosofi dari tarian ini apa sih? Tujuannya Pak, fungsinya ya? Kalau Ini dari adat Melayu sendiri. itulah ini sebenarnya hiburan. Iya. Ya, hiburan. Dia dinamakan ini tepuk tari kesenian adat Bengkulu. Nama kegiatan ini Iya. bimbang gedang tepuk tari kesenian adat Bengkulu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ini bisa dilaksanakan kalau sudah melaksanakan prosesi mufakat Raja Penghulu. Karena harus meminjam adat-adat bimbang. Iya. Inilah adat-adat bimbang itu itulah bimbang gedang itu tadi. Bimbang gendang tadi ya, berarti ada 7 tarian tadi. 7 ya, Bapak? tarian. Tapi kalau dari sebagai Bapak sendiri sebagai ketua adat, ini trik-triknya agar kita tetap melestarikan budaya yang ada di Bengkulu ini seperti apa? Nah, kalau saya pribadi yang pertama dan kini saya mengajak yang lain-lain generasi muda, terus apalagi ada dan juga ketua-ketua RT, ada sebagian lah kan. Saya kasih pemahaman adat Bengkulu, saya ajarkan, saya tunjukkan petata petiti adat. Jadi kami laksanakan biasanya seminggu itu 2 kali belajarnya di Balai Adat Raja Penghulu itu, belajar petata petiti adat. Nah, juga saya minta juga kepada masyarakat yang mana ndak pengen tahu silakan datang, kita siap mengajarkan atau berdiskusi masalah adat Melayu Kota Bengkulu, dan juga kita berharapkan ngerti segala orang, jangan kita yang pacak orang idak Iya, kan, jadi pacak segala. Tapi kalau untuk menjadi ketua adat ini berarti panjang ya perjalanannya sampai bisa harus mahir tadi ya, harus mahir dalam Sebenarnya segala harus adat mahir. itu ya. Berarti nggak sembarang orang bisa jadi ketua adat. Sebenarnya tidak sembarang orang, bisa sembarang orang juga, siapa aja boleh jadi ketua adat kan. Cuma maksud saya itu kan, jadilah ketua adat memang yang siap menjago, siap melestarikan adat Melayu Kota Bengkulu itu. Nah, siap menjago artinya kita menjago, kita memang harus piawai. Dalam menjago adat kita harus pacak dulu baru kita bisa menjagonya kan. Kalau kita ini tidak pacak cuma nak jagonya kan. Kira seperti itu. Nah, dengan cara menjaga ini adakah Pak kegiatan dari Bapak sendiri sebagai ketua adat? Kalau saya tadi itulah saya dengan adanya saya bikin Balai Adat Raja Penghulu itu Balai adatnya di mana Pak? di Kelurahan Berkas, di Kelurahan Berkas. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan adat saya fokuskan di situ. Jadi yang untuk ke mahasiswa, untuk ke orang-orang umum. Jadi memang di situ kita adakan kegiatan-kegiatan. Terus itu seperti saya sampaikan tadi, kita latih generasi muda itu untuk mencintai adat Bengkulu itu. Dan kita sampaikan pesan-pesan bahwasanya adat itu tidak menyusahkan adat Melayu Kota Bengkulu itu. Tidak menyusahkan, tidak mahal biayanya. Dan tidak perlu takut masyarakat untuk memakai adat itu. Ya, kalau Bapak sendiri aslinya ada dari suku mana nih? Kalau asli saya suku Melayu Kota, tapi ibu saya dari Rejang.
dari suku Rejang. Dari suku Rejang. Berarti Kalibu memang harus Rejang. piawai ya. Harus piawai kunci adat itu. Piawai kalau adat Melayu tadi Betul. ya, adat Melayu. Dan kebetulan saya ketua adat termuda. Saya ketua adat untuk provinsi saya paling muda. Saya umur 36 udah jadi ketua adat. Umumnya ketua adat itu di atas 50 pun jadi ketua adat. Kenapa kok bisa sekarang Bapak bisa jadi ketua adat? Di Nah, umur 36 tadi ya? Iya, umur Seharusnya 36 kan 50-an ya? Iya, 36 saya jadi ketua adat. Ya, mungkin masyarakat mungkin tadanya orang lain agaknya kan. Suruh saya jadi ketua, bisa jadikan seperti itu kan. Tapi memang saya belajar. Saya nempa, saya belajar kepada senior-senior di Bengkulu Iko kan. Ya, yang pastinya saya orangnya yang mana orang tahu saya cari tahu. Iya. Yang mana misalnya si Anu tuh bisa aja nih jago adat. Nah, termasuk saya belajar dengan Pak Azwar Effendi, ketua adat Solebar, dengan Pak Ujang Samsul, ketua adat Timur Indah, tempat saya belajar adat itu. Sulit nggak sih Pak mempelajari adat-adat yang ada di Bengkulu ini? Gimana? Sulit nggak sih mempelajari adat-adat yang ada di Bengkulu? Dikatakan sulit tidak sebenarnya, dikatakan tidak sulit, sulit-sulit itulah. Intinya itulah tadi, intinya kalau adat itu petata petiti itu awalnya dulu. Petata petiti supaya di majelis itu kita bisa menampilkan ikon adat Melayu. Adat Melayu itu, adat pernikahan itu munculnya kalau ada petata petiti. Kalau tidak ada petata petiti, tidak ada muncul adatnya. Mungkin bisa, mohon maaf kawan-kawan yang biasanya misalnya bawa acara, biasa-biasa katakan sambutan bisa ngantar pengantin, tapi tidak memakai petata petiti. Iya. Nah, sudah belajar petata petiti, kalau hukum-hukum adat tinggal kita pelajari aja, karena buku petunjuknya ada kalau untuk hukum-hukum adat itu. Memang ikut adat itu tidak ada cuma adat pernikahan aja. Iya, Kalau misalnya banyak ada ya. ada cempalo di masyarakat, ada orang begadu, harus pintar menyelesaikan masalah. Nah itu tuh, misalnya contohnya nih kalau misalnya menyelesaikan masalah secara adat kalau dari Nah, jadi misalnya ada kedua belah pihak tuh begadu, biasanya ibu-ibu yang galak begadu, ini induk begadu kan. Iya. Nah, misalnya begadu kan, nah itu diselesaikan kedua belah pihak sepakat misalkan tarik dulu kesimpulan mereka hendak diselesaikan secara adat. Karena seperti kau di dalam adat itu tidak ada bisa cari yang siapa salah siapa benar. Beda kalau mencari siapa salah siapa benar itu dihukum positif di polisi, polisi kejaksaan, di pengadilan kan. Kalau di adat tidak. Di adat itu kuncinya mempertemukan kedua belah pihak, mendamaikan dan memunculkan kembali kehidupan normal di masyarakat adat sebelum mereka ribut berdua tuh. Nah itu jadi tidak ada lagi misalnya, kawin salah kawin tidak lagi. Kalau di adat tidak seperti itu. Ya kedua belah pihak siap berdamai. Jadi ketua adat lah menyelesaikan itu. Biasanya diiringi dengan prosesi ada namanya setawas dingin dan setepung setawar. itu apa tuh Bang? Setawas dingin itu ada daun setawar kayak daun sedingin dikasih air diracik-racik kan untuk membalikkan semangat. Itu setawas dingin. Jadi dibedakan. Ada namanya lagi setepung setawar. Setepung Setepung setawar. setawar itu nasi kunyit. Setepung setawar itu makan nasi kunyit bersama. Biasanya kedua prosesi itu serempak dijalankan. Kelak sudah berkecil-kecilan air, saling memaafkan segala macam, dia tuh makan nasi kunyit sama-sama. Makan sama-sama, bukan makan ketua adat aja, bukan makan. Dia sama-sama makan nasi kunyit biar timbul lagi kenyamanan lagi di antara kedua belah pihak. Biasanya hilang silang sengketa tadi itu. Jadi akur lagi nyebdua itu, akur lagi jangan bergaduh lagi. Itulah kalau di adat, itulah hari bijaksananya kalau di adat. Biasanya masalah apa sih Pak yang biasanya diselesaikan dari adat tuh? Paling begadu-gadu tuh lah kalau begadu. ya begadu saling ngecek-ngecek kan. Omong-omong seperti itu ya. Oke, mungkin ada harapannya Bapak terkait Bapak Junai sendiri sebagai ketua adat dan juga mungkin ada tradisi yang ada di Bengkulu ini supaya tidak punah ya dimakan oleh waktu. Karena kan sekarang ini sudah zaman modernisasi ya, semua hal bisa masuk di sini. Saya berharap seluruh orang baik di kota maupun di provinsi memakai adat Melayu Kota Bengkulu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin adat Melayu Kota Bengkulu itu dikenal di nasional dan di mancanegara. Karena ada posisi adat yang bisa kita tampilkan. Sudah itu saya berharap juga kepada pemerintah daerah maupun provinsi kalau bisa adat itu dijadikan muatan lokal. Jadi biar generasi muda itu tahu, cek ikon adat. Dan yakinlah kalau generasi muda tahu, iku asik. Bahasanya iku asik. Tidak susah untuk memasukkan itu ke generasi milenial. Jadi dicantumkan dalam kurikulum sekolah seperti itu ya, misalnya agar adat yang ada di Bengkulu ini tidak punah dimakan oleh waktu. Betul. Oke Pak Junai, terima kasih Pak Junai sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu Bapak Junai. Salam sehat Pak Junai. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama kita maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.